Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 27 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 20 September 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kaji kembali hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita membahas hadis yang ke-13. Penulis mengatakan, an Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan rawinya dari sahabat Nabi adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nama lengkap Anas bin Malik adalah Anas bin Malik bin Nadhr dari Bani Najjar Al-Ansari, dari Bani Najjar Al-Ansari. Dan Bani Najjar
adalah sahabat kaum yang mewakafkan tanah untuk pembangunan Masjid Nabawi. Bani Najjar adalah kaum yang mewakafkan tanah untuk pembangunan Masjid Nabawi. Dan ada pelajaran yang menarik dari Bani Najjar, yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian beliau tinggal beberapa hari di kota atau di daerah Quba. Kemudian setelah itu beliau pergi ke kota Madinah. Lalu ketika pergi ke kota Madinah, kemudian beliau naik onta, namanya ontanya Quswa. Lalu onta tersebut sampai di sebuah tempat dan Baraka merebahkan dirinya atau merundukkan dirinya di tempat tersebut. Kemudian berdiri lagi, lalu kemudian duduk lagi. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Da'hu fa innaha ma'mur." Da'ha fa innaha ma'mur. Biarkan onta tersebut, sesungguhnya onta ini sedang diperintah, yaitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat dua kali sudah merunduk onta tersebut di tempat yang sama, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Di sinilah kita akan membangun masjid." Kemudian diketahuilah bahwa tanah tersebut milik dari Bani Najjar, keturunan An-Najjar. Nah, disinilah pelajarannya menarik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bani Najjar, saminuni bihaidhikum." Wahai Bani Najjar, jual kepada kalian, kepadaku oleh kalian, berapa tanah kalian, berapa harga tanah kalian, karena tanah ini mau diwakafkan untuk masjid, jual kepada kami. Apa jawab Bani Najjar? Qalu la naqlubu thamanahu illa ilallah. Kami tidak meminta harga dari tanah ini kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, qalu la wallah la natlubu thamanahu illa ilallah. Tidak, demi Allah, kami tidak meminta harga tanah tersebut kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya itu tanah yang dibangun di atasnya Masjid Nabawi sampai sekarang itu adalah wakaf dari Bani An-Najjar. Berarti selama itu pula sampai detik ini pahala akan terus mengalir untuk Bani An-Najjar
Di sini pelajarannya. Sebenarnya harta yang kita miliki adalah yang kita letakkan di jalan Allah. Adapun yang kita kumpulkan, maka dia akan hilang. Dan dia adalah milik ahli waris. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hal ini. Kata beliau, ada lafaz yang berbunyi fali warathatihi wa man taraka malan fali warathatihi. Barang siapa yang meninggalkan harta ketika dia mati, maka itu adalah milik ahli warisnya, bukan untuk amal ibadahnya, bukan untuk amal ibadah. Sebentar ya. Ada hadis yang menarik akan hal tersebut. Perhatikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Harits bin Suwaid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyukum mal warithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapa di antara kalian harta ahli warisnya lebih ia cintai daripada hartanya sendiri. Jadi ada harta ahli waris, hartanya sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat dengan kebiasaan berfikirnya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahad illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya lebih ia cintai dibandingkan harta ahli warisnya. Gitu ya. Itu sesuatu yang masuk akal. Masa mencintai harta ahli waris? Ya hartanya dong lebih ia cintai dibandingkan harta ahli warisnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu, ketahuilah, annahu laisa minkum ahad illa mal warithihi ahabbu ilaihi min mali." Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kalian, kita semua, kecuali harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Itu sebuah kenyataan yang harus kita terima, bahwa kita ini lebih mencintai harta ahli waris dibandingkan harta kita sendiri. Bagaimana penjelasannya? Malaka min malik illa ma qaddamta wa mal warithika ma akharta. Yang artinya tidak ada harta yang engkau miliki kecuali apa yang engkau letakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta ahli warismu adalah apa yang engkau tinggalkan.
Berdasarkan hadis ini, maka benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih mencintai harta ahli waris dibandingkan harta kita sendiri. Buktinya, yang dijalankan di jalan Allah dari harta kita, yang kita wakafkan dari harta kita sedikit dibandingkan yang kita simpan bersama kita sampai mati. Mewakafkan lama, berpikir untuk bersedekah, berinfak lama. Kenapa? Karena memang begitu. Malaka min malik illa ma qaddamta. Tidak ada harta yang kau miliki kecuali yang kau jalankan di jalan Allah. Itu hartamu yang hakiki. Itu adalah hartamu yang hakiki. Dan harta ahli warismu adalah yang engkau simpan. Rumah kita, mobil, emas, perak. Kapan kita mati, itu milik siapa? Ahli. Harta yang sebenarnya yang atas nama kita adalah yang dijalankan di jalan Allah. Coba hitung sekarang, bandingkan harta sebenarnya dengan harta ahli waris. Oh, ini rumah kapan saya mati jadi warisan. Kira-kira saya punya rumah nggak di akhirat setelah meninggal? Oh, ini mobil kapan saya mati jadi warisan. Kira-kira saya punya mobil nggak di akhirat? Oh, ini saya punya kebun di dunia. Kebun kopi, kebun gula, kebun teh, kebun di dunia. Kapan saya mati? Dan ingat, kematian tidak berbau. Maka jangan sampai terlambat. Kematian tidak berbau. Kapan kita mati berarti harta yang kita miliki itu milik ahli waris, bukan milik kita. Yang milik kita yang kita jalankan di jalan Allah, yang diwakafkan untuk masjid, yang diwakafkan untuk pesantren, yang diwakafkan untuk kebaikan, dan seterusnya. Itulah harta kita sebenarnya. Nah, ini pelajaran dari Bani Najjar. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ma lahu ma qaddam wa ma luwarithihi ma akhar." Sesungguhnya hartanya adalah yang dijalankan di jalan Allah, dan harta ahli warisnya adalah yang dia akhirkan, yang dia simpan. Ayo, introspeksi diri kita. Lebih banyak mana yang kita simpan dibandingkan yang dijalankan di jalan Allah? Tapi kan Ustaz, tapi kan. Nah, itulah benar hadis Rasulullah SAW. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti iman. Bukti iman. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, masih tentang harta ya. Yaitu beliau mengatakan, "Ma laka min malik illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait." Tidak ada harta yang engkau miliki, tidak ada harta yang engkau miliki wahai anak Adam kecuali yang engkau makan, maka akan jadi kotoran. Yang engkau pakai akan rusak, dan yang engkau sedekahkan itu yang akan tersisa. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu. Ini pelajaran dari Bani Najjar yang mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu berasal dari Bani Najjar.
Nama beliau Anas bin Malik bin Nadhr dari Bani Najjar. Kunyahnya Abu Hamzah Al-Madani. Beliau adalah terkenal dengan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkenal dengan gelar khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nama bapak beliau berarti Malik ibn Nadhr. Malik ibn Nadhr adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Berarti beliau ini sahabat Nabi, anak dari sahabat Nabi. Nama ibunya Ummu Sulaim bintu Milhan. Ummu Sulaim bintu Milhan. Dan di sini terdapat pelajaran menarik dari seorang Ummu Sulaim, yaitu cerdasnya seorang ibu dalam mendidik anaknya. Apa kecerdasannya? Senantiasa mendekatkan anak dengan orang saleh, alim, bertakwa. Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ke hadapan Rasulullah. Dan saat itu umur Anas bin Malik baru berumur 10 tahun. Kemudian beliau mengatakan, Ya Rasulullah, hadza Anasun yakhdumuka. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Anas yang akan menjadi pembantu. Dan inilah bukti bahwa siapa saja orang tua yang ingin menjadikan anaknya sebagai ahli agama. Lihat, ahli agama itu berarti ahli dalam ilmu agama dan mengamalkannya. Dalam ilmu agamanya, belajar akidah yang benar, ibadah yang sesuai dengan sunnah, adab dan akhlak, kemudian muamalah yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin anaknya menjadi ahli ilmu agama, maka dia harus memproyeksikan anaknya dari mulai kecil, dari mulai semenjak dini, sudah selalu dikenalkan dengan ilmu agama. Jangan terlambat. Meskipun ada ulama yang menjadi ulama ketika dia baru belajar dari mulai umur 40, 50 ada. Tapi kebanyakan ulama yang menjadi ahli ilmu agama, ahli ya, bukan hanya ahli ibadah ya, ahli ilmu agama, yang faham tentang akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, yang faham tentang Al-Quran, yang faham tentang hadis, yang faham tentang tafsir, tentang fikih dan seterusnya, maka pelajarkan kepada anak dari mulai semenjak dini ilmu agama. Samalah seperti kita juga kalau ingin menjadi profesional. Saya tadi malam melihat video kawan saya karena Allah, Fadilat Ustaz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirjah hafizahullah. Beliau mengatakan di zaman sekarang yang paling penting adalah menjadi spesialis. Karena zaman sekarang orang semuanya bisa belajar dari media sosial. Tinggal klik keluar semua. Tapi yang menjadi spesialis jarang. Dan itu yang bermanfaat di zaman sekarang. Spesialis itulah yang disebut dengan ahli. Ahli. Sekarang yang hadir di sini mungkin sudah jadi ahli fatwa semua, bisa. Jadi tinggal searching fatwa ini permasalahan ini, lihat, oh ini fatwanya. Sudah tahu
tahu agama, tapi jadi ahli agama. Ya, karena kalau dia tidak ada alat, dia nggak bisa jawab. Maka ini pelajaran dari Ummu Sulaim. Akhirnya Anas bin Malik yang diserahkan kepada seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani seorang alim, menemani seorang bertakwa, akhirnya mendapatkan ilmunya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi seorang yang ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis. Termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Gara-gara apa? Kecerdasan orang tuanya, terutama ibunya, setelah petunjuk dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ibunya juga, yaitu Ummu Sulaim, kita belajar sebuah perangai istri yang bagus. Apa itu? Disebutkan dalam Musannaf Abdul Razzaq, Ummu Sulaim radhiyallahu anhu ketika meninggal suaminya. Meninggal suaminya, yaitu Malik bin Nadhr meninggal, Ummu Sulaim sendiri. Datang Abu Talhah ingin melamar Ummu Sulaim. Kemudian kata Ummu Sulaim, perhatikan, wallahi ma mithluka ya Aba Talhah yurad, walakinnaka rajul kafir wa ana imra'ah muslimah, wa la yahillu li an atazawwajak, fa in tuslim fadzaka mahri wa ma as'aluka ghairah. Ya, demi Allah, wahai Abu Talhah, laki-laki semisal denganmu tidak mungkin aku menolakmu. Tapi engkau ini lelaki yang kafir dan aku adalah wanita yang muslimah. Tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Kalau engkau masuk Islam, itulah maharku. Dan aku tidak meminta kepada engkau mahar selain itu. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Thabit bin Aslam Al-Bunani, muridnya Anas bin Malik, mengomentari mahar ibunda gurunya Anas bin Malik, ibundanya Ummu Sulaim. Fama sami'tu bimra'atin qattu kanat akrama mahran min Ummi Sulaim al-Islam fadakhala biha fawaladat lah. Aku tidak pernah mendengar seorang perempuan sekali-kali pun yang lebih mulia maharnya dibandingkan Ummu Sulaim, yaitu masuk Islamnya seseorang. Maka akhirnya Abu Talhah masuk Islam dan melahirkan yang disebut dengan Abdullah dan Abu Umair. Abdullah dan Abu Umair. Pelajarannya apa? Ini kecerdasan seorang wanita muslimah, yaitu hendaknya dia berfikir di dalam segala hal yang menguntungkan dia di akhirat. Catat itu baik-baik. Apa saja yang kamu kerjakan, proyek apapun yang kamu kerjakan, hendaknya selalu berfikir, ini kira-kira manfaat enggak untuk kepentingan akhirat saya. Kalau enggak manfaat, tinggalin. Ngapain capek-capek di situ? Nanti di akhirat tidak bermanfaat. Termasuk di dalamnya contohnya Ummu Sulaim. Beliau maharnya adalah Islamnya seseorang. Apa pahala memasukkan Islam seseorang? Pahalanya adalah seperti dia memerdekakan seorang budak. Apa pahalanya memerdekakan seorang budak? Semua ruas tulang yang dimilikinya akan dibebaskan oleh Allah dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu wanita cerdas. Dan saya pesan begitulah, pesan untuk para lelaki. Carilah istri-istri yang cerdas. Salah satu jenis kecerdasannya
selalu mementingkan untuk kehidupan akhir. Itu istri cerdas. Bukan hanya cerdas memanage uang. Itu dunia, sangat dunia sekali. Hampir semua perempuan pun bisa. Tetapi cerdas untuk sukses setelah mati, itu cerdas. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul mu'minina akyas? Orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal akyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, itulah orang yang cerdas. Ini pelajaran dari Ummu Sulaim. Pelajaran lain dari Ummu Sulaim menarik juga. Ini kan beliau menikah nih dengan Abu Talhah. Ummu Sulaim radhiyallahu anha menikah dengan Abu Talhah radhiyallahu anhu. Abu Talhah punya anak yang beliau sangat cintai dari istri sebelumnya, yaitu Talhah. Talhah ini sakit-sakitan. Suatu ketika Abu Talhah keluar dalam keadaan berpuasa, keluar untuk mencari rezeki. Talhah hari itu meninggal, bapaknya masih di luar. Ummu Sulaim kemudian memandikan, mengkafani dan menguburkan. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Ini perhatikan bagi para istri jika ada hadir di belakang, dan perhatikan kepada bapak-bapak, sampaikan kepada istri. Kisah Ummu Sulaim. Apa yang terjadi? Ummu Sulaim menyambut suaminya dengan makanan yang disukai oleh suaminya karena puasa. Sore-sore pulang menyambut dengan makanan yang disukai oleh suaminya. Suaminya diurus dulu perutnya. Perut sampai benar-benar kenyang, nyaman perutnya. Setelah diurus suaminya, sholat maghrib, baru setelah itu Muslim berdandan. Layaknya seorang wanita yang ingin digauli oleh suaminya. Akhirnya suaminya menggaulinya. Setelah diurus perutnya dan kemaluannya, maka baru Ummu Sulaim berkata, apa pendapatmu wahai suamiku? Kalau seseorang meminjamkan sesuatu kepada orang lain lalu dia mengambil barang pinjamannya, apakah hal itu tercela? Kata Abu Talhah, tidak tercela. Karena itu adalah barang pinjaman yang dia pinjamkan kepada orang lain. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, Talhah adalah seorang anak yang Allah pinjamkan kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengambil pinjamannya. Oh, Abu Talhah mengatakan dengan leganya, ridhanya, tidak marah-marah, menerima terhadap takdir, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, lihat. Pelajarannya apa? Seorang istri jangan mudah panik dengan keadaan yang dihadapi di dalam rumah tangga. Dan seorang istri hendaknya senantiasa memperhatikan dua hal dari suaminya. Perutnya dan kemaluannya. Puaskan dua hal tersebut, niscaya seorang suami akan sangat menyayangi, mencintai, menghormati sang istri. Ini pelajaran dari Ummu Sulaim. Karena ada sebagian perempuan kadang-kadang mendapatkan masalah atau suaminya cerita tentang masalah, maka sang istri heboh sendiri. Yang sepertinya bulan ini usaha kita agak menurun. Lah, lalu gimana? Lalu nanti kita makan apa? Ya makan nasi lah. Lalu nanti anak gimana? Kebutuhan banyak. Lihat Khadijah radhiyallahu anha.
Ini juga saksi hidup bagaimana seorang istri semestinya berlaku yang semestinya. Suatu ketika Jibril alaihi salam mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi Khadijah atatka fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha salam atatka wa ma'aha idamun wa ta'am fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha salam wa bashshirha bi baitin fil jannah la in khasab la sakhaba fihi wa la nasab." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada Khadijah radhiyallahu anha. Dia membawa makanan dan lauk pauk. Jika datang kepadamu maka bacakanlah salam dariku, Jibril alaihissalam. Dapat salam dari Jibril, malaikat termulia, dan dari Allah. Apa amalan Khadijah sampai mendapatkan demikian? Belum selesai. Wa basyirha, dan beritakan kabar gembira untuknya, bi baitin fil jannah, dengan sebuah rumah. Beliau mendapatkan rumah di dalam surga yang terbuat dari qasab. Qasab itu adalah bambu. La sakhaba fihi wa la nasab. Bambu, tapi maksudnya bambu berlian. Rumah terbuat dari bambu, tapi bambunya bambu berlian. Kok bisa mendapatkan rumah sedemikian rupa? Apa amalannya? Dan rumahnya la sakhaba fihi wa la nasab. Tidak gaduh hidup di rumah tersebut dan tidak susah hidup di rumah tersebut. Karena biasanya kalau rumah terbuat dari bambu bunyi krek-krek. Kemudian susah hidupnya, tidak seperti terbuat dari semen dan seterusnya. Para ulama yang menjelaskan hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan salam dari Allah, dari Jibril, diberikan kabar gembira dengan rumah yang terbuat dari berlian, bambu, yang tidak gaduh dan tidak pernah sulit hidup di dalam rumah tersebut? Jawabannya adalah karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah mengangkat suaranya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak gaduh. Ini amalan istri. Ingin dapat sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha mendapatkannya. Dan tidak sulit, tidak pernah meminta yang menyulitkan suami. Kembali kita ke kisah tadi. Bagaimana Khadijah saksi hidup yang juga menjadi kebiasaan beliau tidak mudah gegabah, ribut saat menghadapi keadaan suami. Suatu ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu pertama dari Allah. Beliau pulang dari gua Hira sampai ke rumah, beliau mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, kasih aku selimut, aku gemetaran. Beliau diam, tidak. Kenapa? Ada apa? Siapa yang Nggak ada. Beliau menyelimuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu, setelah suaminya agak tenang dan mulai ingin curhat, baru di situ peran istri masuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni khasyitu ala nafsi." Wahai Khadijah, aku sangat takut terhadap diriku. Jangan-jangan itu bukan Rasul Allah, malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Jangan-jangan itu syaitan, aku takut. Maka apa Khadijah berkata, yang asalnya diam 1000 bahasa, hanya mengerjakan apa yang diperintah Rasulullah SAW. Kata Khadijah, "Kalla wallah, la yukhzika Allahu abada." Tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu selamanya. Tidak akan menghinakanmu selamanya. Kenapa?
innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau menyambung hubungan rahim. Wa taksibul ma'dum. Dan sesungguhnya engkau memberikan makanan kepada orang yang tidak punya. Wa tahmilul kalla. Dan sesungguhnya engkau membawa beban orang yang perlu dibawa bebannya. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Sesungguhnya engkau menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Akhirnya tenang suaminya. Nah, semestinya begitulah seorang istri terhadap suaminya. Tidak mudah sedikit-sedikit tantrum. Itulah yang kita ambil pelajaran dari Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibundanya siapa? Anas bin Malik. Siapa beliau? Kenapa kita bercerita ini? Karena beliau rawi yang meriwayatkan hadis ini. Yang menarik para ikhwah, ketika tadi Ummu Sulaim menceritakan kepada Abu Talha, kemudian besok paginya mereka pergi berdua menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Yang artinya, semoga Allah memberkahi bagi kalian berdua dalam hubungan badan kalian berdua tadi malam. Kan setelah makan berhubungan. Maka Rasul SAW mendoakan. Dan benar, dari pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Talha, setelah kehilangan Talha, dan bagaimana seorang istri mengurus suaminya untuk memberitakan kabar yang berat terhadap suaminya, kehilangan anak. Dan suaminya menerima akibat perlakuan istrinya yang luar biasa. Maka Rasul SAW mengatakan, Allah memberkahi kalian berdua di dalam hubungan kalian berdua tadi malam. Lahirlah seorang anak dan kemudian cucu, semuanya penghafal Quran. Lihat bagaimana seorang suami yang sabar dengan takdir Allah. Dan lebih dahsyat lagi, bagaimana istri yang membuat seorang suami sabar dengan takdir Allah. Itu baru cerdas. Ummu Sulaim termasuk potret istri yang cerdas, yang menolong suaminya untuk beribadah kepada Allah. Salah satu jenis ibadah, sabar atas takdir Allah. Ini juga saya pesan, sampaikan kepada para istri agar menjadi penolong suami dalam kebaikan. Semangat menolong suami dalam kebaikan. Kalau suami ingin bakti terhadap ibundanya, maka jangan dimarahi, jangan dicemburui. Karena Anda, wahai istri, suatu saat akan menjadi seorang ibu yang anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Dan anak-anakmu memiliki istri kelak. Itu obat agar seorang istri tidak cemburuan ketika sang suami ingin berbakti kepada ibundanya. Karena istri ini kelak akan menjadi ibu yang dia ingin anak-anaknya juga berbakti kepada ibundanya. Karena urusan menantu perempuan dengan mertua perempuan tidak pernah akur, itu adalah international crime. Susah itu diakurkan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ya. Contoh yang lain lagi. Ini contoh apa lagi, Zat? Contoh istri yang menolong suami dalam kebaikan. Dan itulah fungsi istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mal nattakhidhuhu khairan?" Wahai Rasulullah, harta apa yang paling baik yang kita harus miliki? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qalbun syakir wa lisanun dzakir
wa imra'ah mu'minah tu'inu ala dini. Kalbu yang selalu bersyukur itu harta terbaik. Lisan yang selalu berzikir itu harta terbaik. Istri yang selalu menolong suaminya untuk menegakkan agamanya itu harta terbaik. Ya, bersyukurlah yang memiliki itu semua. Nah, termasuk kisah saling tolong menolong dalam kebaikan adalah kisah Ummu Dahdah. Ummu Dahdah ketika suaminya mewakafkan tanah. Jadi sang suami ini mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang ingin memberikan hutangan, pinjaman kepada Allah, maka Allah akan melunasinya dengan pelunasan yang lebih baik. Maksudnya yang meletakkan harta jalan Allah, Allah akan ganti dengan gantian yang lebih baik. Maka Abu Dahdah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, wa inna Allah yuridu minnal qard." Benarkah Allah ingin kita meminjaminya harta? Ingin kita menghutanginya harta? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya." Kemudian Abu Dahdah berkata, "Umsut yadaka ya Rasulullah." Julurkan tanganmu wahai Rasulullah, saya ingin bersaksi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Dahdah berkata, "Inni aqradtu Rabbi haitan fihi 600 nakhlah." Wahai Rasulullah, aku meminjamkan kebun kurmaku yang di dalamnya terdapat pohonnya sebanyak 600 pohon kurma untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurma, cara penanamannya itu dari sini, pohon di sini dengan pohon di sini 1,5 meter sampai 2 meter. Coba saya ingin yang ada ahli matematik, anggap saja tanahnya 4 persegi 4 gitu. Kira-kira berapa luasannya kalau 600 pohon kurma dengan penanamannya satu ke sini, kemudian ke sini 1,5 meter atau 2 meter. Berapa luasannya? Ada yang pintar matematik di sini? Anggap saja tanahnya itu persegi panjang gitu, atau persegi 4. Berapa hektar? Yang menarik bukan itu. Yang menarik di dalamnya Ummu Dahdah wa iyaluha. Di dalam kebun tersebut tinggal si Ummu Dahdah istrinya dan anak-anaknya. Kemudian Abu Dahdah mendatangi kebun dan berkata, "Ya Ummu Dahdah, ukhruji." Wahai Ummu Dahdah, keluarlah engkau. Fa inni aqradtu Rabbi haitan fihi 600 nakhlah. Aku sudah hutangkan kebun ini kepada Allah. Keluarlah engkau dari sini. Apa kelakuan Ummu Dahdah? Kenapa? Kita tinggal di mana? Lalu bagaimana rumah kita? Harta kita habis dong. Seperti sebagian istri yang ketika suaminya mau berbuat baik, pasti ikut campur. Terutama dalam meletakkan harta. Yang tadi kita katakan, harta sebenarnya adalah yang dijalankan Allah. Seorang yang beribadah sendirian dengan seorang yang beribadah sosial, lebih besar ibadah sosial dibandingkan ibadah sendirian. Yang mewakafkan tanah lebih besar pahalanya dibandingkan yang beribadah sendirian. Salat tahajud sendirian, puasa sunnah sendirian, umrah sunnah sendirian, haji sunnah sendirian.
yang mewakafkan tanah untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin lebih afdal. Ummu Dahdah berkata, apa kata Ummu Dahdah radhiyallahu anha? Rabiha bai'uka ya Abad Dahdah. Sungguh jual belimu wahai Abu Dahdah sangat mendatangkan keuntungan. Simpan pinjammu wahai Abu Dahdah sangat mendatangkan keuntungan. Beliau malah senang. Malah menolong suaminya untuk berbuat baik di dalam agama Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomentari, lihat. Ini yang saya katakan tadi di awal tentang Bani Najjar. Yang harus ada dalam benak kita selalu setiap detiknya, bagaimana saya selamat setelah mati. Bagaimana pahala saya banyak setelah mati. Bagaimana harta saya melimpah ruah setelah mati. Lihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomentari dua suami istri, kam min idqin ridahin li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak kurma-kurma yang berbuah, buahnya bertandan-tandan di dalam surga yang dimiliki oleh Abu Dahdah di dalam surga. Subhanallah. Akibat apa? Akibat menghutangi Allah dan disetujui oleh Rasul, oleh istrinya. Kalau sepohon kurmanya pohon kurma kita di dalam surga, berarti pemiliknya di dalam surga. Ini orientasinya akhirat selalu, Pak. Jangan hitungannya selalu dunia, dunia, dan dunia. Yang mungkin sekarang kita bisa mati. Yang berarti harta yang kita kumpulkan adalah harta milik siapa, Pak? Ahli waris. Nah, ini kisah dari orang tua rawi kita Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian termasuk kisah yang menarik dari manaqib Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rawi hadis kita, yaitu doa. Kuncinya doa. Kata kuncinya doa. Dalam mendidik anak jangan lepas doa. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak beliau atau anak-anak yang hidup bersama beliau, seperti Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ini Anas akan menjadi pembantumu." Kemudian Ummu Sulaim meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sebuah doa yang kata Anas bin Malik, "Ma taraka khairan akhirah wala dunyan illa da'ali biha." Perhatikan. Beliau akhirnya berdoa, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, tidaklah beliau di dalam doanya meninggalkan kebaikan untuk akhirat dan tidaklah meninggalkan untuk dunia, melainkan beliau mendoakanku dengan doa tersebut. Pelajarannya apa? Orang tua yang ingin mendoakan anaknya, maka jangan sampai doanya untuk kepentingan dunia saja, tetapi berdoalah untuk kepentingan akhirat. Berdoalah untuk kepentingan apa? Akhirat. Maka Rasulullah SAW berdoa. Dan ini amalkan orang tua. Ini doa untuk anak. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikan rizki kepada anak ini, harta dan keturunan.
dan berkahi untuknya. Ini pelajaran. Saat kita meminta, jangan hanya meminta perkara dunia, tapi mintalah juga perkara akhirat. Salah satunya dengan kata berkahi untuknya. Mungkin pernah ada yang bapak-bapak nonton di media sosial, di hadapan Ka'bah orang berkata fulus. Boleh enggak? Boleh. Kurang tapinya. Kalau dikasih fulus akhirnya dia bermaksiat, maka keliru. Makanya mintalah rezeki dan apa? Berkahnya. Mintalah rezeki dan berkahnya. Saya ingin bercerita. Cerita menarik. Dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Seorang ahli guru besar akidah di Universitas Islam Madinah. Dan guru besar di Masjid Nabawi. Ngajar di Masjid Nabawi. Beliau bercerita. Saya pernah diceritakan oleh seorang askar yang berjaga di Ka'bah. Antum ini perhatikan, saya gambarkan Ka'bah. Di sini Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah, di sini Hijir, di sini Rukun Yamani. Sudah tergambar ya? Biasanya di sini kan ada askar polisi yang jaga, toh? Jaga. Nah, di belakang yang jaga ini antara Hajar Aswad dengan pintu itu namanya multazam. Itu adalah salah satu tempat mustajab untuk berdoa dengan cara melazimkan pipi, dada dan perut ke situ. Kemudian berdoa, ucapkan doa di situ. Suatu ketika si polisi ini jaga. Lalu di belakang beliau ada orang berdoa, nangis terseduh-seduh. Doanya apa? Ya Allah, semua orang punya anak. Saya belum punya anak. Kasih saya anak. Terus dia ulang-ulang begitu sambil nangis terseduh-seduh. Ya Allah, semua orang punya anak. Kasih saya anak. Akhirnya sudahlah. Polisi tersebut melihat orang tersebut, oh ya. Sudah, pulang. Setelah 20 tahun polisinya masih kerja di situ. Beliau mendengar lagi suara yang sama. Kemudian beliau toleh, oh orangnya sama ternyata. Setelah 20 tahun. Cuma berbeda doanya. Doanya, ya Allah, hancurkan anak itu. Saya menangis terseduh-seduh, hancurkan anak itu, hancurkan anak itu. Apa yang terjadi? Polisi ini beliau merasa terpanggil untuk menasehati si fulan. Dia turun dari tugasnya, dia tarik itu orang, kemudian dia jauhkan dari keramaian. Kemudian dia berkata kepada orang tersebut, ya fulan, wahai fulan, mengapa engkau berdoa dengan doa seperti itu? Sebelumnya beliau nanya, engkaukah yang dulu puluhan tahun berdoa seperti ini di tempat ini? Kata dia, iya. Kenapa engkau berdoa tadi seperti itu? Sungguh engkau melakukan di dalam doamu 2 kali kesalahan. 2 kali kesalahan. Doa yang pertama, engkau hanya minta anak, tidak minta anak yang saleh penuh berkah. Sedangkan setelah engkau diberikan anak, kemudian engkau minta agar anak yang engkau tidak sebutkan kesolehan di dalam doamu tersebut agar dihancurkan. Engkau melakukan dosa pada anakmu 2 kali. Engkau menzalimi anakmu 2 kali. Minta anak cuma, ya Allah beri saya anak. Enggak disebutkan sebagaimana dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Berikan kepadaku anak yang saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik.
engkau tidak meminta itu. Lah sekarang setelah 20 tahun, setelah engkau diberikan anak, engkau kemudian meminta agar anak tersebut dihancurkan oleh Allah. Ini kezalimanmu yang kedua. Sana kembali, berdoa yang baik kepada Allah. Minta agar anakmu saleh, bertobat kepada Allah. Kata sang bapak, sungguh dia tidak mau taat kepadaku, minum khamar, tidak mau sholat. Minta sana kepada Allah. Mintalah orang ini kembali. Tahun depan, si polisi masih jaga di situ. Sang bapak tadi menyalami polisi tersebut sambil membawa anaknya yang tadi. Apa antum tahu? Dia salami, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian, saya bisa berbicara sebentar? Bisa. Kata dia, ini anak yang kita bicarakan setahun yang lalu. Kemudian bersalamanlah polisi tersebut dengan si anak. Kemudian sang bapak berkata, nak, ceritakan bagaimana kejadian. Kata sang anak, perhatikan Pak. Demi Allah, saat bapak saya berdoa yang kedua kalinya, minta kebaikan dari Allah untuk saya, saat itu Allah memberi petunjuk kepada saya. Saat saya di negara saya, Allah memberi petunjuk kepada saya mulai ambil air wudhu dan mulai sholat kembali. Jangan pernah remehkan doa orang tua. Kita sebagai orang tua, jaga lisan baik-baik. Jangan pernah doa yang buruk untuk anak-anak. Brengsek lu, dasar anak kerak. Bagian orang tua begitu. Sumpah serapah terhadap anaknya. Itu anak jangan-jangan ada pintu langit terbuka, Allah mengabulkan pintunya. Allah mengabulkan doanya. Maka akhirnya dia brengsek dari mulai doa itu sampai mati. Siapa yang mendoakan? Apalagi anak kerak, berarti bapaknya yang kerak aja. Hati-hati. Maka ini pelajaran dari seorang Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikan kepada Anas bin Malik harta dan anak dan berkahi untuknya. Jangan cuma minta harta, minta berkahnya. Karena harta yang banyak tidak berkah, tidak manfaat. Baik. Apa yang terjadi dengan doa tersebut? Kata Anas bin Malik bercerita, fa inni lamin aktsari al-ansari malan. Sungguh aku termasuk orang yang paling banyak harta dari seluruh kaum Ansar. Allah. Yang berdoa Rasulullah kabul. Wa haddatsatni ibnati Umainah annahu dufina li sulbi maqdam al-Hajjaj al-Basrah bid'un wa ishruna wa mi'ah. Dan anak perempuanku yang bernama Umainah memberitahukan kepadaku bahwa aku dipanjangkan umurku sampai Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu yang jelas Anas bin Malik meninggal umurnya lebih 100. Dan yang lebih menarik lagi, meninggal sebelum beliau, anak cucu beliau sekitar 120 anak cucu. Itu yang meninggal, belum yang hidup. Dan kebunnya Anas bin Malik yang tadi didoakan oleh Rasulullah banyak harta dan berkah, kebun kurmanya itu terjadi panen setiap tahunnya 2 kali. Di saat kebun-kebun yang lain panen hanya 1 kali setahun. Jangan pernah remehkan doa. Dan ketika berdoa, mintalah kebaikan dan keberkahannya. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Termasuk daripada yang menarik dari kisah Anas bin Malik, dan juga ini adab dalam berdoa. Seseorang ketika berdoa kepada Allah, jangan minta yang remeh-remeh. Boleh dia minta apapun, tapi jangan minta yang remeh-remeh dan cuma itu permintaannya. Ada orang berdoa, ya Allah, muluskan wajah saya penuh dengan jerawat. Ini gimana ceritanya? Bagus, dia enggak apa-apa minta itu, tetapi di depan Ka'bah masa cuma itu permintaannya? Ini tidak boleh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit adab dalam berdoa. Seorang berdoa dari Al-Quran dan hadis, doanya itu lebih afdal dibandingkan doa sendiri. Karena doa dari wahyu lebih utama dibandingkan doa karangan sendiri. Hafalkan doa-doa dari Rasulullah, dari Al-Quran dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Kemudian faedah dalam berdoa juga, berdoalah dengan permintaan yang umum. Jangan terlalu dirinci. Boleh dirinci, tapi jangan terlalu dirinci. Ya Allah, berikanlah saya rumah di surga, warnanya hijau, pintunya begini. Kenapa? Karena kadang karunia Allah lebih luas daripada apa yang kamu minta. Maka mintalah dengan permintaanmu. Seperti misalkan Anas bin Malik bercerita, karena aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebanyakan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kebanyakan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang sedang gelisah, resah, gundah, gulana, banyak permasalahan, banyak permintaan yang ingin disampaikan kepada Allah, kadang ini ingat, kadang ini lupa, maka kumpulkan semua dalam permintaan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada kisah, ini intermezzo saja. Seorang di hadapan Ka'bah berdoa, ya Allah, a'tini zaujatan salihah. Berikan saya istri yang salihah. Bagus doanya, umum dan tidak terlalu dirinci depan Ka'bah. Tapi yang keliru dia merinci setelah itu. Ya Allah, putih, tinggi semampai, cantik, hidung mancung. Pas lewat perempuan Arab. Kan kalau di Ka'bah orang kebanyakan perempuan tidak pakai cadar karena dia sedang berihram. Otomatis kelihatan cantiknya. Ketika dia merinci seperti itu lewat perempuan, kemudian dia katakan, kalau bisa seperti yang lewat ini ya. Nah ini terlalu dirinci, ini tidak benar. Ya. Baik. Nah, itu dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang paling terakhir meninggal di kota Basrah dari sahabat Rasulullah SAW. Basrah di Irak. Umur beliau lebih dari 100. Dan beliau dimandikan oleh muridnya Muhammad bin Sirin. Nah, dan beliau wafat tahun 71 Hijriah. Rasul wafat pada tahun berapa? 11 Hijriah. Anas bin Malik 71 Hijriah. Antum bisa ngitung enggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pindah ke kota Madinah lalu diberikan oleh Ummu Sulaim Anas bin Malik, umur Anas bin Malik waktu itu 10 tahun. Oke, 10 tahun ya. Kemudian Rasul SAW di Madinah berapa?
10 tahun. Berarti 10 tahun tambah 10 tahun 20 tahun. Berarti umur Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW wafat berapa? 20 tahun. Paham ya? 20 tahun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ketika wafat tahun 71 Hijriah. Berarti berapaan? 100-an tahun. 90-an tahun lebih. 90 tahunan lebih. Itu umur dari Anas bin Malik. Makanya dia mengatakan umur beliau ada 103, ada yang mengatakan 106, ada yang mengatakan 107, ada yang mengatakan 90-an. Yang menjadi pelajaran di sini apa? Kenapa saya ingin berkata tentang umur? Para ikhwah, umur adalah modal beramal saleh. Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Al-umru ra'su malil insan. Umur adalah modal. Sebagaimana pedagang ingin untung dari dagangannya harus punya modal agar bisa berdagang mendapatkan keuntungan. Begitulah seorang muslim yang ingin berdagang dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna sil'atallahil ghaliyah." Ketahuilah, jual beli dengan Allah harganya mahal. Harganya mahal. Dan jual beli dengan Allah harus pakai modal. Modalnya umur. Karena kalau sudah umur habis, tidak bisa lagi berdagang dengan Allah. Tidak bisa lagi beribadah. Jaga umur. Kerjakan yang baik, ucapkan yang baik, niatkan yang baik. Jangan sampai seseorang mengerjakan yang tidak baik, mengucapkan yang tidak baik, atau yang meniatkan yang tidak baik. Karena kapan saja umur kita bisa dicabut oleh Allah. Kalau sudah dicabut, maka tidak ada lagi amal saleh. Walau satu huruf dari bacaan Al-Quran tidak bisa kita baca. Walau 1 rupiah dari sedekah tidak bisa kita sedekahkan. Walau 1 sujud dari 1 rakaat kita tidak bisa kita kerjakan. Maka selama masih hayat di kandung badan, maka beramal ibadahlah. Baik. Hadis yang kita baca para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya hadisnya berbunyi bagaimana tadi? Saking lamanya pendahuluan hadisnya lama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Apa kedudukan hadis ini? Berkata seorang ulama dari mazhab Maliki, Abu Zaid Al-Maliki, jami'u adabil khair tatafarra'u min 4 ahadits. Seluruh adab-adab kebaikan dalam Islam ada dalam 4 hadis. Seluruh adab-adab kebaikan dalam Islam ada dalam 4 hadis. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Itu adab. Asal hukum berbicara diam. Kalau tidak ada kebaikan, dengan diam. Jangan komentar, dengan diam. Kalau tidak ada kebaikan. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk adab dan pokok adab dalam agama Islam, tidak mengerjakan yang tidak bermanfaat untuknya. Itu adalah kebaikan keislaman seseorang. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Yang ketiga, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Ini adab Islam. Yang keempat, hadis kita ini, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya
sendiri. Berarti hadis ini adalah hadis yang agung. Kenapa? Karena merupakan salah satu dari 4 hadis yang mengumpulkan seluruh adab dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam. Baik. Para ikhwah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Perhatikan baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah yadullu ala anna al-mu'min yasurruhu ma yasurruhu akhal mu'min wa yudidu li akhihi al-mu'min ma yudidu li nafsihi min al-khair. Wa hadha kullu innama ya'ti min kamali salamati sadr min al-ghilli wal ghishi wal hasadi. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, hadis ini menunjukkan bahwa seorang mukmin semestinya gembira apabila ada saudara muslimnya gembira. Seorang muslim semestinya senang apabila saudara muslimnya mendapat kebaikan dan senang. Dan ini hanya ada dari qalbu yang lepas dari rasa hasad, iri dan dengki. Tidak mudah iri dengan orang lain. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kita bisa tidak iri dengan orang lain, dengan nikmat orang lain? Jawabannya adalah mungkin kalau kita bisa dapat nikmat seperti itu, maka kita mungkin malah bermaksiat kepada Allah. Saya beri contoh ya. Ada ustadz-ustadz yang kalau mengisi kajian, banyak ustadz yang hadir. Yang hadir banyak. Dibukakan oleh Allah, ustadz itu dicintai oleh orang. Yang hadir banyak gitu. Maka kita tidak boleh iri. Kenapa? Karena mungkin kalau banyak yang hadir, akhirnya apa? Ada semacam ujub, sombong. Sedangkan ustadz yang diberikan seperti itu, dia mungkin bisa menjaga qalbunya. Nah ini faedah. Contoh yang lain lagi, kesehatan. Ada orang sakit, iri terhadap orang yang sehat. Maka jawabannya, mungkin Allah dengan sakit ini agar kita lebih bersyukur kepada Allah, lebih bersandar kepada Allah. Kalau saya dikasih sehat sebagaimana si fulan sakit, sehat, maka mungkin saya akan bermaksiat dengan kesehatan saya. Itu cara mengobati rasa iri. Anggap kalau kita memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain yang kita inginkan, maka mungkin nikmat tersebut malah menjerumuskan kita di dalam maksiat. Dan itu ada dalilnya. Hadis qudsi, inna abdan law sahahtu lahu jismah afsadathu sihhah. Ada seorang hamba yang kalau aku sehatkan badannya, maka kesehatannya merusak keimanannya. Wa inna 'abdan law aghnaytuhu la afsadatul ghina. Ada seorang hamba yang kalau seandainya aku berikan kekayaan, maka kekayaannya akan merusaknya. Sekarang dia diberikan harta yang secukupnya, dia bisa sholat berjamaah tepat pada waktunya, di saf pertama, bisa berdoa antara azan dan iqamah, karena tidak terlalu banyak urusan dunia yang dia pikirkan. Jangan-jangan saat dia diberikan kelapangan rezeki lebih dari biasanya, maka akhirnya di saf terakhir dan datang masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu kapan, Pak? Hah? Sebelum salam. Kebiasaannya, Pak. Masbuk paling terakhir. Karena kekayaannya. Jadi begitu cara mengobati agar tidak terlalu iri dengan kelebihan orang lain. Jangan-jangan kalau kelebihan itu diberikan ke kita, maka kita akan ujub, takabur.
kita bermaksiat dengan kelebihan tersebut, berarti yang cukup ini cukup. Iri dengan orang poligami, kapan punya istri 4? Ini bisa gilir sana, gilir sini, gilir situ, gilir ini. Ya, ternyata kadang-kadang ada orang yang ingin seperti itu, kalau pas diberi malah keluarganya berantakan. Allah memberikan kepada orang-orang yang memang dia sanggup saja. Seperti itu para ikhwan. Saya berbicara seperti ini karena kadang-kadang jadi wasit. Wasit. Paham wasit ya? Yang sana ngadu, Ustaz, omongin tuh sana. Yang sini ngadu, Ustaz, balas tuh sana. Saya jadi wasit nih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini pelajaran dari hadis ini, yaitu kita tidak bisa berbuat baik kepada saudara muslim kecuali dengan cara menghilangkan dari kalbu rasa hasad, iri dan dengki. Cara menghilangkannya adalah kita anggap bahwa kalau saya memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, mungkin kelebihan tersebut akan membuat kita bermaksiat kepada Allah. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah kata-kata tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menyukai sebagai untuk saudara muslimnya sebagaimana yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Kata-kata tidak beriman, apakah kafir? Enggak. Yang dimaksud tidak beriman di sini, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib. Itu bahasanya. Itu bahasa para ulama. Al-iman al-kamil al-wajib. Keimanan yang sempurna yang wajib. Yang apabila seseorang tidak memiliki keimanan tersebut, diancam siksa. Diancam siksa. Baik. Kemudian terakhir, apa contoh-contoh mencintai saudara muslim sebagaimana mencintai diri sendiri? Contohnya, mendahulukan kepentingan orang lain sebagaimana kita ingin didahulukan kepentingan kita. Mendahulukan kepentingan orang lain sebagaimana kita ingin didahulukan kepentingan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Penduduk kota Madinah, kaum Ansar, lebih mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Meskipun padahal sebenarnya kaum Ansar pun tidak kaya-kaya amat. Nah, ini contoh mencintai untuk dirinya sendiri, untuk saudaranya muslim sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Contoh yang lain lagi, mencintai untuk saudara muslim sebagaimana mencintai diri sendiri. Berani berbagi kepada saudara muslim untuk sesuatu yang paling dia sukai. Berani berbagi untuk saudara muslim sebagaimana yang paling dia sesuatu yang paling dia sukai untuk saudara muslim. Contohnya apa, Pak? Yang Bapak paling suka? Istri. Maka kaum Muhajirin, kaum Ansar, yang mana kaum Muhajirin datang ke kota Madinah mungkin meninggalkan istri karena istrinya masih kafir. Istrinya tidak mau pulang, ikut berhijrah. Hanya dia sendiri berhijrah ke kota Madinah. Bayangkan Pak, ninggalkan rumah, ninggalkan tanah air, ninggalkan usaha, ninggalkan keluarga, istri sendirian. Kan kasihan. Maka termasuk potret contoh mencintai saudara muslim sebagaimana mencintai diri sendiri yang dilakukan oleh kaum Ansar adalah berbagi istri. Wahai kaum Muhajirin, ada seorang sahabat kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf. Wahai kaum Muhajirin, saya memiliki 4 istri. Silahkan pilih mana yang kamu suka. Saya akan talak dia dan nikahi dia. Wah, itu puncak cinta. Apalagi pas yang dipilih yang paling dia suka.
yang paling dia cinta, yang paling cantik. Nah, itu puncak cinta. Mencintai saudara muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Itu potret yang kedua. Potret yang ketiga yang ada di dalam sejarah, mencintai saudara muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri, yaitu berani berjuang untuk mempertaruhkan nyawa demi keselamatan saudara muslim. Seperti siapa, Pak? Kisah hijrahnya Nabi ditemani oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu potret mencintai saudara muslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mereka berdua bermalam di Goa Sur 3 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Karena Rasulullah SAW keluar dari dari rumahnya hari Senin. 3 malam bermalam. Kemudian di malam sebuah goa, kemudian orang-orang kaum musyrikin di atasnya. Abu Bakar Siddiq nangis. Wahai Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat kepada kaki mereka akan melihat kepada kita. Kata Rasulullah SAW, "Limadha tabki?" Kenapa engkau menangis? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau menangis, sesungguhnya Allah bersama kita. Beliau menangis bukan karena takut, tetapi beliau menangis mempermasalahkan atau menakutkan nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan menakutkan nyawa sendiri. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu potret orang manusia yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang ngaku-ngaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, bandingkan saja dengan Abu Bakar As-Siddiq, enggak akan ada apa-apanya. Beliau mengorbankan seluruh aspek kehidupannya untuk Islam dan kaum muslimin, untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nyawanya, hartanya, anaknya tiga-tiganya berkorban untuk Islam dan kaum muslimin. Aisyah, Asma, Abdurrahman radhiyallahu anhu, sampai budaknya ikut di dalam penyelamatan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat bermalam di Goa Hira. Makanya saya sering mengatakan, siapa saja yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka coba bandingkan cintamu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi pasti saya kalah. Nah, kalau begitu, kerjakanlah sesuatu yang sama dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk mewujudkan cintamu kepada Rasulullah SAW. Jangan pernah mengerjakan yang di luar yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam pengakuan cinta kepada Rasulullah SAW. Paham ini para ikhwan? Nah, itu yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Saya tidak tahu kepanjangan atau tidak karena panitia nggak beritahu Ustaz sampai jam sekian ya. Ini alhamdulillah saya senang kalau gitu. Karena syuruknya jam 5.45. Sudah lewat ya. Taib, yang jelas alhamdulillah selesai. Mungkin ada pertanyaan 1-2. Tidak ada ya. Taib. Demikian itu hadis yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan hadisnya pendek dan banyak kisahnya. Dari kisah-kisah yang ada di balik hadis ini. Semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.